Paragraf. Jadi, paragraf adalah sejumlah kalimat dalam satu karangan yang membahas satu topik atau ide utama. Nah, dimulai dengan garis baru nih, mengandung gagasan pokok dan gagasan pendukung. Secara umum, terdiri dari 4-10 kalimat loh paragraf ini. Jumlah kalimat tergantung pada gagasan yang dikembangkan. Syarat-syarat pembentukan paragraf. Paragraf mempunyai 4 syarat loh, yaitu yang pertama ada kesatuan, kedua kepaduan, ketiga kelengkapan, keempat kohesi. Yuk ikutin dan dengarkan penjelasannya ya. Syarat pertama, kesatuan. Setiap paragraf hanya memiliki satu gagasan pokok. Semua kalimat dalam paragraf harus fokus pada gagasan tersebut. Syarat kedua, kepaduan. Kalimat dalam paragraf harus saling berhubungan secara logis, agar mudah dipahami. Syarat ketiga, kelengkapan. Paragraf harus memiliki informasi yang cukup untuk menjelaskan ide pokok yang didukung, dan didukung oleh kalimat penjelas. Syarat keempat, kohesi. Kalimat dalam paragraf harus berhubungan dengan baik, menggunakan kata sambung, kata ganti, atau pengulangan kata, untuk memperkuat hubungan antar kalimat. Ciri-ciri paragraf. Yang pertama, kesatuan pikiran. Kesatuan pikiran memiliki satu ide utama yang jelas. Yang kedua, kepaduan. Kepaduan, kalimat dalam paragraf saling terhubung dengan baik. Yang ketiga, perkembangan sistematis. Perkembangan sistematis informasi disusun secara logis, seperti dari umum ke khusus dan dari sebab ke akibat. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian jenis-jenis paragraf. Paragraf itu dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu berdasarkan letak kalimat utamanya, fungsi, dan juga isi. Di sini kita akan membahas terlebih dahulu tentang jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Yang pertama itu ada paragraf deduktif. Paragraf deduktif itu memiliki kalimat utama di awal paragraf, kemudian diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas lainnya. Di sini ada contoh seperti kebersihan lingkungan sangat penting untuk kesehatan. Sampah yang menumpuk bisa menyebabkan penyakit. Air kotor yang bisa jadi sarang nyamuk. Itulah sebabnya kita harus menjaga kebersihan. Di sini bisa kita lihat bersama-sama bahwa ada kalimat yang diberi garis tebal. Nah, itu merupakan contoh dari kalimat utama yang berada di awal paragraf. Selanjutnya itu adalah kalimat-kalimat penjelasnya. Selanjutnya yang kedua ada paragraf induktif, yang mana kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Kalimat penjelasnya itu memberikan informasi sebelum kesimpulan. Contohnya seperti sampah berserakan di jalan, got meluap karena tersumbat, nyamuk dan lalat berterbangan, kebersihan lingkungan sangat penting untuk dijaga. Nah, kalimat terakhir itu adalah kesimpulan. Kalimat sebelumnya berisi fakta atau penjelasnya. Kemudian ada paragraf campuran, di mana dia mempunyai 2 kalimat utama, berada di awal dan juga di akhir. Kalimat yang di awal itu sebagai gambaran umum, dan kalimat akhir itu sebagai kesimpulan. Nah, di contoh di samping itu bisa kita lihat ya, yang di garis tebal itu merupakan kalimat awal, dan yang di akhir itu adalah sebagai kesimpulannya. Jadi kalimat pertama dan terakhir mengulang ide pokok dengan cara berbeda. Ada 2 kalimat penting, yaitu pembuka dan juga penutup. Selanjutnya itu ada paragraf ineratif, yang mana kalimat utama di tengah paragraf dan kalimat sebelum dan sesudahnya itu sebagai penjelas. Nah, kita lihat ya, contoh di samping itu ada kalimat yang digaris tebal di tengah-tengah paragraf. Nah, kalimat sebelumnya itu memberi contoh atau pendahuluan, lalu kalimat utamanya itu muncul di tengah, disusul penjelasan lagi. Nah, kalimat di tengah itu menyatakan ide utama dikelilingi penjelasan. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis paragraf berdasarkan fungsi. Yang pertama itu pada paragraf pembuka, pengantar yang menarik perhatian dan memberi gambaran isi. Nah, di sini ada contoh nih. Pernahkah kamu merasa tidak nyaman karena sampah di sekitar rumahmu? Masalah kebersihan lingkungan sering dianggap sepele, padahal dampaknya besar.
Nah, paragraf pembuka ini fungsinya itu untuk mengantar pembaca terus menarik perhatian. Dia juga mengandung pertanyaan-pertanyaan. Selanjutnya, itu ada paragraf pengembang. Nah, paragraf pengembang ini membahas dan mengembangkan ide pokok tulisan. Di samping sini ada contoh, yaitu lingkungan kotor memicu banyak masalah. Salah satunya adalah berkembang biaknya nyamuk penyebab demam berdarah. Selain itu, udara juga jadi tercemar karena bau dari sampah. Nah, paragraf pengembang ini menjelaskan ide pokok secara mendalam. Ada banyak fakta, alasan, atau penjelasan dalam paragraf. Selanjutnya, ada paragraf penutup. Nah, paragraf penutup ini dia itu merangkum, menyimpulkan, atau memberi pesan akhir. Contohnya di samping itu bisa kita lihat. Oleh karena itu, menjaga kebersihan lingkungan bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita semua. Nah, paragraf penutup ini fungsinya menyimpulkan atau memberi pesan akhir. Jadi, di akhir itu terdapat pesan-pesan ya, teman-teman. Nah, selanjutnya dia mengandung kata seperti kata oleh karena itu, maka dari itu, jadi, dan sejenisnya. Jenis-jenis paragraf berdasarkan isi. Ada 4. Yang pertama, paragraf naratif, menceritakan peristiwa secara kronologis. Yang kedua, paragraf deskriptif, menggambarkan objek, suasana, atau peristiwa secara detail. Yang ketiga, paragraf argumentatif, meyakinkan pembaca dengan bukti dan logika. Yang keempat, paragraf persuasif, membujuk atau mempengaruhi pembaca. Yang kelima, paragraf ekspositoris, menjelaskan konsep, ide, atau informasi secara objektif. Selanjutnya saya akan membahas tentang pola pengembangan paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Yang pertama itu ada paragraf deduktif. Kalimat utama di awal paragraf diikuti oleh kalimat penjelas. Contohnya, pendidikan usia dini sangat penting bagi perkembangan anak. 2. Paragraf induktif. Kalimat utama di akhir paragraf didahului oleh fakta-fakta pendukung. Contohnya itu, oleh karena itu, pendidikan usia dini sangat penting bagi perkembangan anak. 3. Paragraf campuran. Kalimat utama ada di awal dan ditegaskan kembali di akhir. Contohnya, pendidikan usia dini sangat penting bagi perkembangan anak. Dengan demikian, pendidikan usia dini memainkan peran penting dalam membentuk masa depan anak. 4. Paragraf ineratif. Kalimat utama di tengah paragraf didahului oleh pengantar dan diikuti oleh penjelasan tambahan. Contohnya itu, pendidikan anak usia dini sangat berperan dalam membangun kecerdasan dan karakter mereka. Sekian penjelasan tentang paragraf dalam bahasa Indonesia. Semoga bisa dimengerti dan juga dipahami. Terima kasih.